على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو رب السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وهو سيد الأنبياء والمرسلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan saya mengambil syarah sedikit banyak atau kebanyakan dari kitab Tawdihu Al-Ahkam, syarah atau Tawdihul Ahkam min Bulughi Al-Maram, karya Al-Syekhul Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Dan menurut penomoran beliau dari kitab Bulughul Maram, kita sampai pada hadis yang ke-97. Hadis yang ke-97. Al-Hafidh meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan ini dalam sunan beliau di nomor hadis 348. Di nomor hadis 348. Dan juga para a'immah yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah menurut beliau. Kenapa disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah? Karena Al-Imam Ibnu Khuzaimah memiliki kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah meletakkan hadis ini dalam kitab beliau tersebut. Sehingga Al-Hafidh mengatakan wasahhahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi ada dua sahih selain daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Akan tetapi dua sahih ini perlu diperiksa. Dan para ulama tidak percaya begitu saja terhadap dua sahih ini. Sahih siapa? Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Dua sahih ini tidak seperti dua sahih sebelumnya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ittifaq ulama bahwa apa yang diriwayatkan dalam dua sahih ini itu tidak diragukan kesahihannya. Dan bahkan dua sahih ini sumber hukum Islam yang kedua bagi ahlu sunnah setelah Al-Quran. Namun dua sahih berikutnya, yakni Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah, para ulama tidak menyepakatinya tentang apa yang ada di dalam dua sahih tersebut, sehingga
ketika diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, para ulama sebagaimana biasa mereka pun meneliti kembali tentang keabsahan hadis yang dibawakan oleh dua imam ini. Ya. Makanya dua hadis yang dua kitab yang sebelumnya, yakni Bukhari dan Muslim, para ulama mengatakan muttafaqun alaih, disepakati. Maksudnya itu disepakati, imma disepakati oleh Bukhari dan Muslim, imma disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Jadi ada dua makna. Ada dua makna. Nah, ini sekelumit atau sedikit dari ilmu hadis. Namun kalau melihat hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Dhaif Abu Dawud. Karena Al-Imam Al-Albani sudah juga mengkoreksi kitab Sunan Abi Dawud, namun didhaifkan oleh beliau. Dan tentang kumpulan koreksi kitab Sunan atau kitab Kutubus Sittah itu dikumpulkan oleh muridnya sendiri, yakni Syekh Al-Allamah Masyhur bin Hasan Al-Salman. Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman ini murid beliau, langsung dalam bimbingan beliau, yakni bimbingan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, itu mengumpulkan hadis-hadis yang telah dikoreksi oleh Al-Imam Al-Albani, termasuk diantaranya Kutubus Sittah, ya, Kutubus Sittah, termasuk Sunan Abi Dawud. Naam. Bagaimana lafaz hadis ini? Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in minal janabati wa yawmal jumu'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Ya. Dan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, yaghtasilu, mandi, min arba', dari 4 hal. Mandi dari 4 hal. Minal janabah, mandi dari janabah, yakni junub. Junub yang dimaksud adalah setelah jima' atau inzal, keluar mani, atau kalau bagi wanita bersuci dari haid, ya. Kemudian wa yaumal jumu'ah, dan hari Jumat, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat. Wa minal hijamah, yang ketiga, dan dari sebab hijamah. Apa makna hijamah? Bekam. Ahsan. Maknanya bekam, setelah berbekam, setelah melakukan pengobatan bekam, maka beliau mandi. Wa min ghuslil mayyit, dan dari memandikan mayit. Dan dari memandikan mayit. Jadi setelah memandikan mayit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Namun hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Naam, terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang sahih dan dhaif hadis ini.
terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang sahih dan dhaif dari hadis ini. Ya. Al-Imam Al-Hakim ini termasuk yang mensahihkan. Bahkan dengan tegas beliau mengatakan sahih ala syartis shaykhaini. Subhanallah. Sahih ala syartis shaykhaini. Sahih berada di atas dua syarat sahih shaykhaini. Man huma Bukhari wa Muslim. Keduanya adalah Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, tegas sekali mengatakan. Padahal para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Dan pensahihan al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, karena Imam Al-Hakim punya kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak yang dimaksud hadis yang bertemu dengan sanadnya dua sahih, itu namanya Mustadrak. Namun juga banyak tidak lepas dari kritik dari para ulama ahli hadis kita beliau ini. Pensahihan Al-Hakim disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Karena orang yang pertama, ahli hadis yang pertama mengkoreksi dari kitab Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim itu Al-Imam Az-Zahabi. Oleh Imam Az-Zahabi, dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi. Artinya Imam Az-Zahabi setuju dengan pensahihan Imam Al-Hakim. Jadi berbeda pendapat para ulama ahli hadis. Ya, berbeda pendapat para ulama ahli hadis. Namun bila ingin bagaimana sebenarnya, apakah hadis ini sahih atau dhaif, lihat dalam kitab Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahaditsu Ad-Dhaifah. Itu diturunkan oleh beliau. Bagaimana cara pendhaifannya atau bagaimana kronologis pendhaifan hadisnya. Dan seperti biasa beliau itu mendhaifkan hadis bukan dari sisi matan atau dari sisi apapun, tidak. Beliau mendhaifkan hadis dari sisi sanad. Bersumber dari koreksi ketat beliau terhadap sanad. Ya, terhadap sanad. Ternyata hadis ini tidak lulus dari koreksinya Imam Al-Albani rahimahullah, sehingga beliau mengatakan hadis ini dhaif dan dimasukkan ke dalam silsilah haditsu ad-dhaifah oleh beliau. Ya, dimasukkan, dan juga dalam kitab Al-Mishkat, Al-Mishkatu Al-Masabih. Jadi beliau meletakkan hadis ini bukan pada satu tempat saja, ada beberapa tempat. Ya, diantaranya juga Al-Mishkatu Al-Masabih, Al-Mishkatu Al-Masabih. Naam. Dan Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, pensyarah daripada kitab Bulughul Maram ini, dalam hadis ini pun beliau menyepakati pendhaifan dari Al-Imam Al-Albani. Menyepakati pendhaifan hadis dari Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Dan ilatnya apa ilat? Sebab, alasan, betul. Alasan hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Albani adalah di dalam sanadnya itu ada seorang perawi yang bernama Mus'ab bin Syaibah. Mus'ab bin Syaibah. Ya. Dan Al-Hafidh memberikan jarah wa ta'dil dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Kitab Tahdzibut Tahdzib ini ringkasan, ya, ringkasan dari kitab Tahdzibul Kamal. Kitab Tahdzibul Kamal ini kitabnya Al-Imam Ibn Abil Izz. Ini ma'ruf. Tahdzibul Kamal ini panjang bertele-tele, diringkas oleh Al-Hafidh, makanya dikatakan Tahdzibut Tahdzib. Maksudnya adalah Tahdzibut Tahdzibul Kamal, gitu. Ringkasan dari Tahdzibu Al-Kamal. Ringkas. Nah, ringkasnya di sini beliau membawakan aqwal ulama tentang siapa Mus'ab ibnu Syaibah ini. Ya, seperti diantaranya Imam Ahmad mengatakan tentang Mus'ab bin Syaibah ini, rawa ahaditsu manakir. Orang ini banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar.
Banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Demikian juga Imam Abu Hatim, dinukil oleh Al-Hafidz perkataan Imam Abu Hatim. Imam Abu Hatim ini pemilik kitab Jarh wa Ta'dil dan juga termasuk dikategorikan oleh ulama ahli hadis ulama Jarh wa Ta'dil yang tasyaddud. Bermakna tasyaddud, keras, sangat keras. Kalau ada penjarahan dari Imam Abu Hatim itu para ulama agak, kalau bahasa sekarang tuh ngeri-ngeri sedap. Ya, ini ketar-ketir bener nih seperti ini. Gitu. Karena saking keras dan ketat Ibnu Abi Hatim ini. Nah, Al-Imam Abu Hatim mengatakan la yahmadunahu. Para ulama itu tidak memuji dia. Artinya tidak memuji ini cukup jarah ya, mencela. Karena secara umum para ulama bila melihat kawannya atau ikhwannya orang ulama, seorang ulama pula itu dipuji. Tapi ketika mereka melihat Mus'ab bin Syaibah tidak ada yang memujinya. Artinya jangan-jangan ada sesuatu gitu maksudnya. Ada sesuatu yang melemahkan dari ilmunya. Ya, makanya cukup kalimat Abu Hatimin la yahmadunahu ini membuat para ulama ahli hadis memperhitungkan. Sama seperti Imam Bukhari juga. Imam Bukhari itu dalam menjarah seorang ahli hadis begitu sangat lembutnya, tapi para ulama menganggap serius. Ya, menganggap serius. Seperti perkataan Imam Bukhari mengatakan, ya, fulan laisa bisyai. Kalimat laisa bisyai'nya Imam Bukhari berbeda dengan laisa bisyai'nya ahli hadis yang lainnya, berbeda. Karena Imam Bukhari saking lembutnya, begitu lembutnya beliau mau menjarah, tapi maksud beliau itu keras. Gitu. Ya. Maksud beliau laisa bisyai' ini gak usah diambil, gak usah dilihat orang ini gitu. Jadi keras Imam Bukhari. Ya. Nah, sama seperti Imam Abu Hatim la yahmadunahu, para ulama tidak memuji dia. Tidak memuji dia artinya jangan-jangan ada sesuatu orang ini gitu. Fihi di dalamnya ada nazar, atau Imam Bukhari juga mengatakan fihi nazar. Fihi nazar itu udah jarah bagi Imam Bukhari. Dan para ulama melihatnya, wah Imam Bukhari mengatakan fihi nazar, jangan-jangan ada sesuatu orang ini. Gitu. Nah, berbeda dengan Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban juga punya kitab. Ya, kitab Jarh wa Ta'dil yang disebut dengan para ulama Kitabuz Tsiqat. Di situ diteliti oleh para ulama, ternyata Imam Ibnu Hibban itu sangat jauh berbeda, kebalikan dari Abu Hatim dan Imam Bukhari, sangat bermudah-mudah di dalam memberikan Jarh wa Ta'dil gitu. Jadi para ulama itu dalam hadis, dalam ilmu hadis pun juga mereka ada dinamika ya, ada perbedaan di antara mereka. Ada yang terlalu lemah, ada yang terlalu bermudah-mudah, ada yang terlalu ketat, ada yang lembut tapi dahsyat hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, Al-Imam Al-Hafidz mengumpulkan perkataan ulama ini. Di antaranya Abu Hatim mengatakan la yahmadunahu, dan juga beliau mengatakan walaysa biqawi, orang ini enggak kuat. Maksudnya walaysa biqawi fi hifdhi, tidak kuat hafalannya. Ya. Demikian juga Al-Imam An-Nasa'i, qala An-Nasa'i munkarul hadis. Imam An-Nasa'i ini juga termasuk mutasyaddid, keras. Tapi dia tidak pakai tedeng-aling-aling. Kalau begini udah begini. Nah, tegas Imam An-Nasa'i mengatakan munkarul hadis. Orang ini hadisnya mungkar gitu. Ya, orang ini hadisnya mungkar. Ini Mus'ab bin Syaibah. Demikian juga Imam Ad-Darqutni. Ya, Imam Ad-Darqutni juga termasuk keras di dalam Jarh wa Ta'dil, laisa biqawi. Kalimat laisa biqawi juga ini sudah merupakan jarah yang sangat kuat bagi Imam Ad-Darqutni. Padahal Imam Ad-Darqutni juga punya kitab loh. Punya kitab yang di dalamnya juga tidak luput dari koreksi para ulama, banyak kedhaifannya. Ya, banyak kedhaifatnya. Kalau tidak salah Imam Ad-Darqutni punya Sunan Ad-Darqutni. Sunan Ad-Darqutni. Kitab ini butuh ditakhrij, butuh diteliti kembali.
Meskipun Imam Ad-Daraqutni juga termasuk ulama jarh wa ta'dil yang keras, tapi dalam kitab-kitabnya pun ternyata perlu dikoreksi. Gitu. Jadi orang yang keras dalam hadis belum tentu kitabnya itu selamat dari koreksi, belum tentu. Ya. Kemudian Al-Imam Ad-Daraqutni melanjutkan wala bil hafid, orang ini enggak hafal, orang ini hafalannya jelek, buruk, tidak hafal. Demikian juga Al-Imam Ibnu Adi takallamu fi hifdhihi, para ulama membicarakan Mus'ab bin Syaibah ini tentang hafalannya. Ala kulli hal, sedikit para ulama mensikatkan, ya. Yang mensikatkan ulama ini yakni hanya Yahya bin Ma'in. Padahal Yahya bin Ma'in juga termasuk mutasyaddid atau termasuk ketat di dalam memberikan jarh wa ta'dil, tapi ia menyelisihi dari jumhur tadi, menyelisihi dari kebanyakan para ulama. Akan tetapi jarahnya Yahya bin Ma'in ini mufassar, perlu dijelaskan lagi, perlu dirinci kenapa dia mengatakan demikian. Ya, kenapa beliau mensikatkan, perlu dirinci. Ya. Para ulama seperti diantaranya Syekh Al-Bassam ini memberikan tarjih bahwa yang lebih kuat adalah orang ini Mus'ab bin Syaibah ini dhaif dari sisi hafalannya, dan juga dibantu para ulama yang lainnya seperti didhaifkan oleh Al-Bukhari, didhaifkan juga oleh Imam Asy-Syafi'i, didhaifkan oleh Imam Abu Dawud, ya, didhaifkan juga oleh Al-Khattabi, didhaifkan juga oleh Ibnu Munzir dan lain-lain. Ya. Jadi hadis ini yang rajih adalah dhaif. Ini dari sisi ilmu hadisnya, dari sisi takhrij hadisnya. Namun kalau kita lihat dari sisi matannya sahih. Artinya, kalaupun tidak ada hadis ini, semua yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari janabah yaumul jum'ah, dari hijamah, dan memandikan mayit, semuanya benar. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari 4 hal ini, dari janabah, hari Jumat, dari hijamah, dan juga dari memandikan mayit. Nabi mandi. Ya. Nabi mandi, dan jumhurul ulama mengatakan beliau mandi dari 4 hal ini. Bahkan ditambah satu lagi, karena hadis berikutnya itu di hadis yang nomor ke-98 datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang baru masuk Islam, yakni muallaf, untuk mandi. Tambah satu lagi dari 4 tadi, tambah satu berarti 5, diwajibkan mandi atau disyariatkan untuk mandi, yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Ya. Nah, ini bila kita hitung disyariatkan mandi, kalau dalam flyer itu judulnya mandi syar'i, ya, disyariatkannya mandi ada 5. Yang pertama mandi janabah, yang kedua mandi Jumat, yang ketiga mandi setelah berbekam, yang keempat mandi setelah memandikan mayit, yang kelima mandi ketika masuk ke dalam Islam atau mandi muallaf. Mandi muallaf. Nah, ini mandi yang disyariatkan. Ya. Nah, namun berbeda-beda hukumnya. Dari 5 yang disyariatkan ini berbeda-beda hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah atau sunnah muakkadah, ada yang mubah. Ya, ada yang mubah. Nah, ini dibicarakan oleh para ulama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini, nanti kita baca hadis yang ke-98. Faedah dari hadis yang ke-97, hadis meskipun kedhaifannya dari hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya mandi dari 4
perkara tersebut. Kalau tambah satu dari hadis berikutnya nanti, yaitu mandi setelah masuk ke dalam Islam, yaitu mandi janabah. Dan mandi janabah ini hukumnya wajib. Mandi janabah ini hukumnya wajib. Bila ada yang tidak mandi setelah junub, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Dan ini ijma' para ulama. Al-ightisalu minha wajibun ijma'an. Mandi darinya, mandi dari janabah hukumnya wajib ijma'. Ya. Ijma' ini adalah merupakan hujjah. Ijma' itu hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil. Ini pernah kita bahas tentang macam-macam air. Hadis-hadis yang berbicara tentang perubahan air dari najis, dari suci menjadi najis, bila berubah dari sisi 3 sifatnya, ini dengan dalil ijma'. Dengan dalil ijma'. Adapun kalau dilihat dari sisi dalil hadis, semuanya dhaif. Hadis yang berbicara tentang berubahnya air dari suci menjadi najis disebabkan karena 3 sifat, itu secara dalil yang diambil dari hadis semuanya dhaif. Tidak ada yang sahih. Akan tetapi para ulama ijma'. Ya, para ulama ijma', berdasarkan dengan ijma' inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang berubahnya air suci menjadi najis bila berubah 3 sifatnya. Apa saja? Bau, warna, dan rasa. Bila air suci berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya, maka dia najis. Namun yang merubah sesuatu yang najis, ya, yang merubah sesuatu yang najis. Kalau yang merubahnya sesuatu yang suci, ya tidak najis. Yang merubahnya sesuatu yang suci berubah bau, rasa, dan warnanya, tapi disebabkan karena kejatuhan atau kemasukan sesuatu yang suci, ya tidak najis. Tidak dikatakan najis. Nah, berubah sifat ini bila terjatuh atau kemasukan ke dalamnya najis. Ya, materi najis. Ya, seperti air kopi. Berubah nggak bau, rasa, dan warnanya? Tapi apakah air kopi itu najis? Ya tidak. Kalau najis nggak boleh minum, tuh. Nggak boleh minum air kopi kalau najis. Ya, tidak najis. Hanya saja tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nggak bisa kita berwudu dengan air kopi. Nggak bisa. Ya, karena bukan air untuk bersuci. Suci dia tapi tidak mensucikan. Nah, perubahan tersebut berdasarkan dalil ijma'. Berdasarkan dengan dalil ijma'. Bukan dari hadis atau dari manapun, tapi dari ijma'. Hadis-hadis yang berbicara tentang itu dhaif. Ya. Nah, sudah diisyaratkan oleh Imam Al-Hafidh dalam awal-awal pembahasan kitab ini. Nah, kita kembali. Jadi janabah, mandi janabah hukumnya wajib secara ijma'. Dan dalil-dalilnya juga berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau dalam Al-Quran bisa dilihat dalam kitab dalam surat Al-Maidah. Ya, dalam surat Al-Maidah. Yang kedua, disyariatkannya mandi Jumat. Disyariatkannya mandi Jumat. Nah, juga berbeda pendapat para ulama tentang hukum mandi Jumat. Hukum mandi Jumat ada 2 qaul. Qaul yang pertama mustahab atau sunnah. Ya, sunnah. Dan ini indal jumhuril ulama. Inda jumhur al-ulama, pendapatnya jumhur al-ulama. Pendapat yang kedua, wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib.
Dan para ulama yang mengatakan hukumnya wajib berdasarkan dengan hadis yang sharih, yang tegas, ya, yang Nabi SAW bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ghuslu yaumil jumu'ati, mandi pada hari Jumat wajib. Loh, mau ditafsirkan apa lagi ini coba? Kalimat wajib, ya, lughatan wa istilahan, tidak bisa ditafsirkan ke makna yang lain. Ala kulli muhtalimin, atas setiap orang-orang yang sudah dewasa. Muhtalim di sini artinya orang yang sudah bermimpi, maksudnya sudah dewasa, orang yang sudah baligh, wajib mandi Jumat, ya. Jadi pendapat yang kedua, hukum mandi Jumat adalah wajib berdasarkan dengan hadis ini. Dan kalimatnya tegas. Bagaimana dengan pendapat jumhur? Semua perkataan yang menyelisihi pendapat yang menyelisihi sabda Nabi SAW tertolak, meskipun perkataan jumhur. Dan ini kaidahnya Imam Al-Albani. Makanya terkadang Imam Al-Albani berbeda dengan jumhur. Meskipun perkataan jumhur, tapi mukhalafatul hadis ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Dan saya termasuk mengatakan bahwa mandi Jumat adalah wajib berdasarkan hadis ini. Karena setiap Jumat itu mandi. Ya, mandi. Dan waktu Jumat kapan? Ya, waktu Jumat mulai dari terbenam matahari hari Kamis sampai terbenam lagi matahari hari Jumat, itu Jumat. Namun yang lebih afdal mandinya adalah di waktu mulai dari terbit subuh sampai menjelang salat Jumat. Itu yang lebih utama untuk mandi. Ya. Lebih utama untuk mandi mulai terbit subuh atau waktu subuh, mendekati subuh, karena itu juga masuk ke dalam hari Jumat, ya, sampai datang waktu salat Jumat. Ya, ini yang lebih afdal. Tapi mandinya, waktu mandinya adalah hari Jumat sejak terbenam matahari dari hari Kamis. Kalau terbenam matahari kan berarti sudah ganti hari, ya. Dan ini menurut Islam. Kalau menurut orang-orang Masehi ya jam 12 baru ganti hari, jam 12 malam baru ganti hari gitu ya. Ini tidak, menurut Islam itu terbenam matahari sudah ganti hari. Terbenam matahari sudah ganti hari. Seperti ini nih. Ini sudah masuk hari Sabtu, karena udah terbenam masuk ke dalam malam Sabtu namanya, malam Sabtu, dan sudah masuk ke dalam waktu Sabtu, ya, masuk waktu Sabtu. Nah, berdasarkan dengan hadis yang tegas ini, mandi Jumat adalah hukumnya wajib. Antum merdeka, silahkan teliti kembali bagaimana aqwal ulama tentang hukum mandi Jumat. Tadi sudah disebutkan sebagai pengantar, hukum mandi Jumat berbeda pendapat para ulama, ikhtilaful ulama tentang masalah ini terbagi menjadi dua, ada yang mengatakan mustahab atau sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya. Para ulama yang mengatakan mustahab, dalilnya sama, tapi mereka mengatakan hadis ini dipalingkan menjadi sunnah, dari wajib menjadi sunnah, karena mereka mengatakan ada dalil-dalil yang memalingkan. Sepanjang apa yang saya ketahui belum ada justru malahan. Ya, belum ada, kecuali hanya perbuatan-perbuatan para sahabat. Perbuatan-perbuatan para sahabat yang ini pun ada ihtimal. Ya, ada ihtimal. Karena di sana ada kaidah, idza ista'mal al-ihtimal batalat istidlal. Bila menggunakan ihtimal apa? Ihtimal itu kemungkinan. Ya, bila menggunakan banyak kemungkinan terkadang batal dalil. Membuat batal dalil. Oh, mungkin begini. Dalilnya tegas tapi dikatakan oh mungkin begini. Ya udah batal dalil itu. Enggak bisa digunakan lagi kalau banyakkan kemungkinan. Ya, jadi kebanyakan kemungkinan. Nah,
Dalil ini sangat tegas sekali yang dibawakan oleh Bukhari dan Muslim dan tidak diragukan tentang kesahihannya. Ghuslu yaumil jum'ati, lihat. Ghuslu yaumil jum'ati, mandi hari Jumat wajibun. Ada tafsir yang lain dari kalimat wajib. Karena sebagian ahli ilmu ada yang mentafsirkan, oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begitu. Ya. Dan mereka berusaha mencari untuk mendukung perkataannya dalil-dalil untuk memalingkan dari makna ini, makna wajib kepada makna yang lain. Ya, wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi secara tegas Nabi sendiri mengatakan mandi Jumat adalah wajib. Mandi Jumat adalah wajib. Soal, ya Ustadz, kalau seandainya mandi Jumat wajib, berarti orang yang tidak mandi itu dosa dong. Begitu konsekuensinya memang. Karena definisi wajib apa? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan berdosa. Begitu. Ya. Illa li'udhrin, kecuali ada uzur yang pertama. Yang kedua, illa min safarin, kecuali karena sebab safar. Itu berbeda. Itu Jumat, jangankan mandinya, Jumatnya saja berubah menjadi sunnah. Tapi meninggalkan sholat zuhur tidak boleh. Sholat zuhurnya tetap wajib, Jumatnya yang menjadi sunnah. Jumat yang dimaksud adalah berkumpul dengan kaum muslimin. Berkumpul dengan kaum muslimin, mendengarkan pelajaran dari khatib dan melakukan sholat Jumat. Itu namanya ibadah Jumat. Adapun sholat zuhur tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Tetap sholat zuhur wajib. Ya, wajib. Mandinya yang berubah menjadi sunnah atau tidak mengapa tidak mandi. Tapi kalau dalam keadaan mukim wajib dia mandi. Ya, wajib dia mandi. Demikian juga mungkin yang jadi pertanyaan yang kedua, apakah ini juga berlaku untuk wanita? Al-jawab, na'am. Berlaku juga untuk wanita. Jadi laki dan wanita pada setiap Jumat itu mandi. Ya mandinya bukan mandi cuman mandi kayak mandi wajib, disiram dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi laki dan wanita mandi pada setiap hari Jumat. Mana dalilnya? Ini kalimat muhtalimin, ya, nakirah, bentuknya umum. Dakhilun fiha muhtalimatun. Ya, bentuknya umum, masuk ke dalamnya juga wanita yang sudah dewasa. Sama seperti hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Apakah muslimah tidak masuk? Masuk di dalamnya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apakah muslimah tidak wajib menuntut ilmu? Wajib menuntut ilmu, tapi Nabi menyebutkan hanya satu. Ya, ala kulli muslimin faqat. Adapun tambahan yang muslimah dhaif, tidak ada. Tapi yang dimaksud pada hadis itu adalah masuk ke dalamnya wanita, laki-laki dan wanita wajib untuk menuntut ilmu. Sama dengan kalimat ini. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Yani dakhilun fiha muhtalimatun atau muhtalimatin. Ya, masuk ke dalamnya wanita juga mandi di hari Jumat. Ya, dan ini pendapat saya. Dan ini pendapat saya. Adapun antum merdeka, ya, karena ini masalah fiqhiyah. Berbeda pendapat jaiz, boleh. Ya, boleh berbeda pendapat, boleh. Naam. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, ini mandi Jumat. Jadi mandi Jumat disyariatkan dalam Islam. Berbeda pendapat para ulama tentang hukumnya, namun yang rajih indana, ar-rajih indana huwa aw hiya wajibun. Yang ketiga, disyariatkan mandi al-ghuslu minal hijamah. Al-ghuslu minal hijamah, mandi setelah berbekam. Mandi setelah berbekam. Nah, ini tidak ada perbedaan para ulama, hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib.
Justru malah berbeda pendapatnya apakah ini sunnah atau mubah. Bukan wajib dan sunnah, tapi sunnah apakah mubah. Dikatakan oleh Syekh Al-Bassam di sini, sunnatun wa laysa biwajibin li hadzal hadits alladzi laysa fihi illa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalamnya kecuali hanya perbuatan Nabi saja. Ya, perbuatan Nabi ketika Nabi setelah berbekam beliau mandi. Waqila mubahun, ada yang mengatakan ini hukumnya mubah saja. Dan dalil mubahnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, ya di sini ada terhapus, berbekam dan mandi kemudian salat tanpa berwudu. Artinya tanpa berwudu, ya mandi sudah membersihkan badannya, ya, membersihkan badannya. Wal haditsu laisa bil qawi, namun hadits ini tidak kuat menurut Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Ala kulli hal, ya, karena ini memang ini perbuatan Nabi, maka hukumnya sunnah saja, sunnah tapi tidak dikuatkan. Boleh setelah berbekam mandi, boleh tidak. Namun kalau ingin lebih sehat lagi, ya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbekam setelah itu mandi. Namun mandinya kalau bisa sih menggunakan air hangat ya, supaya tidak kaget badannya. Isya? Baik. Ba'da Isya kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawaqimu sufufakum tarasu wa'tadilu. Lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mandi yang keempat, yakni al-ghuslu min taghsili al-mayyit. Al-ghuslu min taghsili al-mayyit. Mandi setelah dari memandikan mayit. Dan kita tidak berhujjah dengan hadis yang dhaif tadi. Di sana ada hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. Maka hendaklah ia mandi. Tentang pembahasan ini insyaallah akan ada pada pembahasannya, pada pembahasan tentang jenazah, ya, Kitabul Janaiz. Namun di sini disebutkan oleh Al-Hafidh untuk menunjukkan bahwa di antara mandi yang disyariatkan adalah mandi setelah memandikan mayit. Apa hukumnya? Nah, juga berbeda pendapat para ulama, namun yang rajih hukumnya sunnah. Yang rajih hukumnya sunnah. Disunnahkan kita mandi setelah memandikan mayit. Kemudian soal yang kedua, bagaimana yang memandikan mayit itu? Artinya apakah orang yang hanya membantu menyiramkan air saja juga dikatakan memandikan mayit, atau yang betul-betul dia menyentuh jenazah dengan cara menggosoknya, dengan cara membersihkannya dari awal sampai akhir, bahkan sampai membersihkan dubur dan kubulnya. Apa yang itu saja yang mandi? Ya, al-jawab, kalau menurut apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwa yang memandikan itu adalah yang yudallikuhu, yang membersihkan, yang menggosoknya, yang membersihkan segala kotorannya. Adapun yang hanya sekedar membantu, membawakan handuknya, menyiramkan air, atau mempersiapkan peralatannya, ini tidak dikatakan yang memandikan mayit, tapi asisten saja, pembantu yang memandikan mayit. Yang membantunya tidak disyariatkan untuk mandi. Yang membantunya tidak disyariatkan untuk mandi. Yang disyariatkan untuk mandi adalah orang yang betul-betul yang mengurusi atau memandikan mayit. Demikian juga di sana ada dalil bahwa bukan hanya sekedar yang memandikan, tapi yang memikul, yang membawa jenazah sampai kepada kuburan, bahkan sampai yang menguburkannya juga mandi. Pulang sampai di rumah mandi. Ya, namun hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah saja. Hukumnya sunnah. Bila tidak mandi fala haraja alaih. Bila tidak mandi fala haraja alaih, tidak ada keberatan di dalamnya. Naam, ini mandi yang disyariatkan. Dan satu lagi, mandi yang disyariatkan dalam Islam adalah mandi setelah masuk ke dalam Islam, artinya mu'allaf. Jadi kalau bapak atau ibu
yang menemui atau menyaksikan orang masuk ke dalam Islam, maka perintahkan ia untuk mandi. Nah, berselisih pendapat para ulama. Ya, berselisih lagi dan memang banyak perselisihan. Yang tidak diperselisihkan itu hanya mandi janabah saja, itu tidak diperselisihkan. Tapi setelahnya banyak perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Terlepas dari wajib atau sunnah muakkadah, perintahkan untuk mandi karena itu lebih bersih. Ya, lebih bersih, lebih suci, melepas segala kotoran-kotoran kekafiran. Melepas segala kotoran-kotoran kafir yang melekat pada dirinya itu. Dari akidahnya, dari manhajnya, dari apa yang ada dalam hatinya, bahkan mungkin dari segala seluruh tubuhnya yang nempel di dalamnya segala najis atau yang lainnya. Mandi lebih bersih. Ya, mandi lebih bersih. Jadi mandi muallaf. Mandi muallaf ini lebih baik, disunnahkan. Sunnah secara muakkadah dikuatkan. Karena di antara dalilnya di sini ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan derajat hadis ini sahih ya, dan pada asalnya hadis ini ada dalam kitab Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an fi qissati Thumamah ibn Uthal, kisah dari Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ini pemimpin dari sebuah kabilah, ya, pemimpin dari sebuah kabilah yang tertawan, dia tadinya orang yang paling menentang Islam. Ketika tertangkap oleh kaum muslimin, ditawan. Kaum muslimin memperlakukannya ya sebagaimana tawannya yang lainnya, disamakan, diikat ya di tiang masjid, dibiarkan orang melihatnya melalui lalang, kemudian dibiarkan dia mendengarkan Al-Quran dan seterusnya. Ketika Nabi SAW mengetahuinya, beliau menginformasikan, kalian tidak tahu siapa ini? Ini rajanya Bani Fulan, perlakukan dia dengan baik. Subhanallah, Nabi meletakkan posisi orang sesuai dengan kedudukannya. Meskipun dia tawanan tapi diperlakukan dengan baik. Dari akhlak Nabi yang seperti inilah Thumamah bin Uthal masuk Islam. Lihat, apakah dengan kekerasan? Tidak. Islam mendakwahkan tidak dengan kekerasan. Bahkan orang tidak berdaya pun tidak boleh dibunuh. Tidak ada. Maka dakwah dengan kekerasan bukan datang dari Islam. Adapun di medan perang dengan menyabatkan pedang, membunuh, ini jihad disyariatkannya berbeda ketika ada orang yang sudah tertawan, atau ketika kita ingin masuk ke dalam sebuah kampung, tidak membabi buta menyabetkan pedang ke sana kemari, tidak. Apalagi sampai membakar, tidak. Wah, ini kampung kafir ini masuk serang bakar. Lah, itu bukan dakwah Islam. Main bakar, main bunuh, main merusak, bukan. Itu bukan cara Islam. Ya, bukan cara Islam. Lihat, Nabi mendakwakan pemimpin sebuah bani, sebuah kabilah, Thumamah bin Uthal, dengan akhlak yang mulia. Lalu ketika diperintahkan oleh Nabi untuk berbuat baik kepada Thumamah bin Uthal, para sahabat memberikan layanan yang baik. Di situ Thumamah masuk Islam. Awalnya dia sembunyi-sembunyi. Artinya sembunyi-sembunyi dia ingin mencari, membersihkan dirinya karena nggak mau dekat dengan seorang nabi kotor. Ya. Nah, kemudian dikabarkan bahwa Thumamah ingin masuk ke dalam Islam. Nabi memerintahkan pergi ke dinding fulan, artinya ada sebuah pemandian di Bani Fulan, mandi di sana lalu bersyahadat. Sebagian ulama mengatakan syahadat dulu baru mandi. Kilahuma jaiz. Ingin bersyahadat mandi dulu atau setelah bersyahadat dia mandi, itu boleh. Kilahuma jaiz. Mandi dulu bersyahadat atau
bersyahadat dulu baru mandi. Itu diperbolehkan. Nah, Sumamah bin Utsal ini ada yang mengatakan beliau syahadat dulu di hadapan kaum muslimin, bukan di hadapan Nabi tapi di hadapan kaum muslimin. Lalu setelah itu dia mencari tempat untuk mandi. Kemudian di hadapan Nabi bersyahadat lagi. Ada yang mengatakan tidak, dia syahadat dulu baru mandi. Syahadat dulu baru mandi. Ikhtilaf para ulama, namun ikhtilaf ini tidak menjadi mudarat. Intinya ingin menjelaskan bahwa Sumamah bin Utsal indama aslama wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghtasil. Ketika ia masuk ke dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, kitab Imam Abdul Razzaq yang terkenal adalah Musannaf. Kitabul Musannaf Imam Abdul Razzaq. Dan ini kitab tua, termasuk kitab hadis yang tua, yang paling lama. Musannaf, Muwatta, ya, Muwatta, Musannaf, ini kitab-kitab tua. Kitab-kitab hadis yang tua. Lebih tua dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ada lagi Sunan Ad-Darimi. Ya, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ad-Darimi. Musnad Ad-Darimi ini sama dengan Musnad Imam Ahmad. Tapi kalau ingin dikatakan lebih tuanya, lebih tua mana? Beda tahun ya. Itu lebih tua Sunan Ad-Darimi. Lebih tua Sunan Ad-Darimi. Ini kitab yang lebih tua. Lebih tua dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, makanya sanad mereka itu lebih dekat dengan Nabi. Hanya saja memang perlu diperiksa juga karena terkadang meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif. Antara Musnad Imam Ahmad dengan Sahih Bukhari dan Muslim, tua mana? Tua Musnad Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad lebih dulu lahirnya daripada Bukhari dan Muslim. Tuaan Imam Ahmad. Ya, tuaan Imam Ahmad. Jadi Musnad Imam Ahmad itu lebih tua daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kalau antara Sahih Bukhari dan Muslim dengan kitab Abu Dawud, ya tuaan Sahih Bukhari dan Muslim. Dengan kitab At-Tirmidzi, tuaan Abu Dawud daripada At-Tirmidzi. Dengan kitab An-Nasa'i, tuaan At-Tirmidzi daripada An-Nasa'i, itu urutannya. Sampai yang terakhir yang paling bontot Sunan Ibnu Majah. Itu bontot. Ya, bisa dilihat, dikoreksi lagi kitab tahunnya itu, lihat tahunnya. Kalau baca kitab lihat tahunnya, oh ternyata yang lebih tua itu adalah Musnad. Bahkan lebih tua lagi dari Musnad Imam Ahmad ada Musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi punya Musnad, itu lebih tua daripada Musnadnya Imam Ahmad. Lebih tua daripada Musnadnya Imam Ahmad. Nah, Musannaf Abdul Razzaq bersama dengan Muwatta'nya Imam Malik, ini juga termasuk kitab-kitab hadis yang lebih tua, yang lebih dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dekat dengan zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa ada mandi muallaf. Seorang muallaf itu disunnahkan atau disyariatkan untuk mandi. Di antara dalilnya lagi selain daripada Abu Hurairah, karena hadis ini ada beberapa riwayat dari sahabat yang lain, sahabat Qais bin Asim. Sahabat Qais bin Asim, beliau berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridu al-Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin." Ini ada tambahannya. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin masuk dalam Islam. Fa amarani an aghtasil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mandi bima'in wa sidrin, dengan air yang bercampur dengan daun bidara. Ini lagi. Ini tambahannya. Jadi tambahannya mandi dengan daun bidara. Mandi yang airnya dicampur dengan daun bidara. Ini juga lebih mensucikan. Nah, dari berdasarkan hadis ini juga menunjukkan bahwa lihat, mandi dulu baru syahadat. Mandi dulu baru syahadat. Karena Qais bin Azim ini datang kepada Nabi, saya ingin masuk Islam. Lalu Nabi merintahkan mandi dulu. Baru setelah itu bersyahadat kepada Nabi. Tapi kalau Sumamah bin Utsal syahadat dulu karena melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersyahadat, lalu Nabi merintahkan untuk mandi. Nah, di sini menunjukkan boleh syahadat dulu baru mandi, atau mandi dulu baru syahadat. Begitu.
Mandi, disyariatkan mandi setelah menjadi muallaf. Nah, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Ini 5 perkara yang disyariatkan untuk mandi. Baik, bila ingin bersoal jawab maka dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mandi wajib dari air pasangan kita? Al-jawab boleh. Karena ini yang pernah dilakukan atau pernah terjadi antara Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mereka mandi berdua. Ya. Mandi berdua. Dalam satu kamar mandi berdua. Soal lagi, apakah mereka telanjang, tidak menggunakan pakaian? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Karena nggak mungkin mandi pakai baju, ya telanjang. Loh kalau begitu mereka saling lihat, boleh jaiz saling lihat. Suami istri halal, tidak ada yang tertutup baginya, halal. Ya, tidak ada yang tertutup. Jadi boleh mandi berdua, saling lihat dong, iya saling lihat. Kalau begitu boleh dong main di dalam kamar mandi, boleh kalau mau, kalau bisa, boleh. Jadi halal, ya. Fatu minha annasyi'tum, datangi istrimu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Terserah mau kayak bagaimana juga. Nah, Nabi dan Aisyah saling berebutan air. Bahkan di dalam riwayat itu Aisyah mengatakan, da'ani, sisakan aku. Jangan sampai dihabiskan karena Nabi mandi. Ya, mandi Nabi mendominasi airnya. Aisyah dengan manjanya mengatakan, sisakan, jangan habisin gitu. Nah, ini menunjukkan boleh mandi bekas sisa pasangan kita. Karena memang ada yang melarang dengan mandi bekas menggunakan air bekas, yakni air musta'mal. Namun pendapat ini dhaif. Pendapat ini tidak kuat. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ya. Ya. Faqad idza dubigha al-ihab, ihab ini bermakna al-jild, kulit, ya. Apabila kulit itu disamak maka dia menjadi bersih. Disamak itu cara membersihkan kulit. Salah satu cara membersihkan kulit. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa samak. Justru samak itu mungkin bahasa Indonesia. Namun kaifiatnya atau tata caranya itu pertama itu dikeringkan terlebih dahulu, dijemur di matahari. Jemur kemudian dikasih minyak. Udah itu jemur lagi sampai betul-betul kering. Ya, kemudian ada metode untuk melembutkan. Nah, setelah lembut baru kulit itu bisa digunakan. Itu namanya disamak. Saya tidak begitu paham betul bagaimana cara menyamak karena ada sebagian orang yang ahli dalam menyamak. Nah, ini jika sudah disamak kulit itu bersih. Artinya tidak ada najis lagi dan boleh digunakan untuk perabotan atau untuk bahan-bahan yang menjadi pelengkap kegunaan bagi manusia. Wallahu a'lam. Jadi samak itu cara untuk membersihkan. Cara untuk membersihkan yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Saya tidak tahu. Mungkin ada yang tahu bagaimana metode samak itu? Itu yang saya tahu itu dijemur terlebih dahulu. Setelah dijemur dia daging-daging yang kering dikupas, kemudian dijemur lagi, baru kasih minyak zaitun atau kasih minyak, ya diminyakin sampai betul lembut-lembut lagi. Lembut, kemudian dijemur lagi sampai kering lagi dan baru bisa. Memang prosesnya agak lama. Itu namanya disamak. Kalau samak itu bahasa Indonesia sebenarnya samak, tapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Nah, Allah. Ada lagi? Fadhal. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana najisnya? Di celana. Apa penyebabnya?
Madhi, madhi atau mani? Bukan air pipis ya. Salat subuh, apakah antum ketika bangun subuh tidak buang air kecil kah? Tentunya ketika buang air kecil antum cuci dong. Bagaimana bisa dikatakan bahwa setelah habis sholat ada najis? Oh, ada bekas ketika antum. Nah, saat melihatnya kapan? Setelah antum buka. Ini kenapa saya tanya? Karena satu hal yang sangat mustahil bangun tidur kemudian dia tidak buang air kecil kemudian tidak dicuci gitu. Bisa jadi ketika sudah kering ya, sudah kering. Bagaimana kalau seandainya melihat itu najis? Ya, berbeda pendapat memang para ulama. Seperti diantaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sudah ketahuannya setelah sholat tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang karena itu dia melakukan apa yang dia tidak ketahui. Tapi kalau pendapat Imam Ahmad harus mengulang karena dia sholat dalam keadaan najis. Harus mengulang. Ya. Mungkin yang jadi pertanyaan mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Saya menguatkan Imam Syafi'i. Karena memang kita tidak tahu. Kita tidak tahu untuk melakukan ibadah. Dan kita tahunya tatkala sudah buka. Ya, atau mungkin kita sudah melihat. Kalau tidak melihat, artinya setelah selesai sholat kita nggak ngeliat lagi, kan kita nggak tahu kalau itu ada najis. Bisa jadi nanti ketika sudah lewat waktu subuh, umpama kita ingin berangkat kerja, baru kita buka celana, baru tahu, bagaimana kita ingin mengulanginya? Kan nggak mungkin. Akhirnya ada bekas nih. Waduh, kapan nih? Gitu kan kita nggak tahu. Bagaimana untuk mengulanginya? Kan nggak mungkin. Maka Imam Syafi'i mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia. Apakah salatnya sah? Sah, tetap sah. Ya, tetap sah. Namun tetap kita beristighfar pada Allah, minta ampun karena kealpaan, karena ketidaktahuan seperti itu. Naam. Adapun kalau pendapat Imam Ahmad begitu sangat berat. Karena ketika dia tahu ada najis dan waktunya sudah lewat, pada waktu itu dia juga harus mengulang salatnya. Nah, ini berat, ya, berat. Naam, wallahu a'lam. Tapi dua-duanya tidak ada dalil. Dua-duanya tidak ada dalil kecuali dalil-dalil umum saja. Dua-duanya seperti itu. Nah, iya, iya silakan. Iya. Benar, caranya dengan cara ambil air sedikit, dituangkan atau celupkan tangan kita dipercikan. Tergantung dari banyaknya yang basah. Kalau sedikit cukup ambil, celupkan tangan kemudian cipratkan saja sampai betul-betul di sekitarnya basah. Sampai betul-betul tidak terlihat. Apakah boleh lagi digunakan celana itu atau kain itu atau mungkin pakaian tersebut? Boleh. Karena dengan air tersebut sudah suci. Karena air mensucikan gitu. Nah. Tapi kalau banyak yang nggak bisa diciprat ya gantilah celananya. kalau udah nggak bisa diciprat lagi. Gitu. Cuman mungkin yang jadi permasalahan adalah saat kita dalam perjalanan itu kita nggak tahu nih gimana gitu ya. Caranya seperti itu. Dengan cara diciprat atau mungkin ambil air setelapak tangan, tuangkan di tempat daerah yang basah tadi. Kena najis. Wallahu a'lam. Cukup ya, Khwah? Ada lagi? Yakfi. Iya, cukup ya. Iya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.